Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya. Di sini ada pengumuman resmi ya, ini per tanggal 17 Februari 2023 ya. Dan tentunya untuk semua honorer ini yang lolos kemarin ya, tentunya bersiap di tanggal 18 sampai dengan 22 Februari 2023 ya. Jadi teman-teman silahkan lakukan ini mulai besok ya. Nah, di sini tentunya mulai tanggal 18 ya. Nah, di sini teman-teman ada edaran terbaru ya dari Kemenak ya, yang mana di sini tertanggal 17 Februari 2023. Nanti kita akan bahas ada informasi apa ya terkait dengan suatu edaran terbaru ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasi ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman terkait dengan edaran resmi ini dari Kementerian Agama ya. Kita cek dulu untuk surat edaran resminya. Di sini surat edaran resmi ini dikeluarkan ya per 17 Februari 2023 ya. Jadi baru hari ini untuk dikeluarkan. Nah, di sini terkait dengan apa ya? Di sini dari Sekretariat Jenderal ya, Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain ini juga ada informasi resmi dari BKN ya, atau Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini terkait dengan pengumuman ya. Ini tentang pemilihan lokasi ya, ujian dan pencetakan kartu ujian. Ini bagi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CP3K Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022 kemarin. Tetapi ini tidak hanya untuk Kementerian Agama teman-teman ya. Kalau kita lihat sesuai dengan edaran dari BKN, Badan Kepegawaian Negara, yang mana terkait dengan jadwal pelaksanaan ya seleksi penerimaan P3K teknis tahun 2022 ya. Di sini kalau kita lihat di dalam lampiran terkait dengan jadwal seleksi ya untuk penerimaan P3K teknis tahun 2022. Di sini dijelaskan teman-teman bahwa untuk tanggal 18 ya, ini mulai besok sampai dengan 22 Februari 2023, di sini ada informasi terkait dengan pemilihan titik lokasi ujian dan pencetakan kartu ya. Sehingga rekan-rekan mungkin yang kemarin sudah lolos administrasi ya, untuk seleksi administrasi, nanti silahkan dipantau ya mulai besok untuk pemilihan titik lokasi dan juga untuk pencetakan kartu pesertanya. Oke, kita lanjutkan dulu, kita kembali ke sini ya. Jadi berdasarkan hasil seleksi administrasi setelah masa sanggah ya, calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CP3K Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022. Ini kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut ya. Yang pertama teman-teman, di sini untuk pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, di sini ada informasi wajib ya. Ini memilih titik lokasi ujian dan mencetak kartu peserta ujian pada tanggal 18 sampai dengan 22 Februari 2022 ya. Ini salah teman-teman ya, ini harusnya 2023 ya. Melalui mana? Melalui akun SSCSN di masing-masing pelamar. Nah, berikutnya jadwal dan ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi ini akan diumumkan kemudian pada laman resmi Kementerian Agama ya, kemenak.go.id, dan di laman SSCSN BKN. Yang di poin 3, seluruh pelamar ini wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar. Yang keempat, apabila pelamar terbukti ya memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal atau pelamar diberhentikan sebagai P3K. Yang di poin 5, keputusan panitia bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, berikutnya teman-teman, seluruh proses pelaksanaan seleksi CP3K Kementerian Agama tidak dipungut biaya apapun ya. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Yang di poin 7, diimbau pada seluruh pelamar CP3K Kementerian Agama agar tidak mempercayai ya apabila ada calo dan menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi. Terakhir, untuk pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan CP3K Kementerian Agama, teman-teman dapat mengakses ya di situs resminya kemenak.go.id ataupun melalui SSCSN atau melalui media sosial dari Kementerian Agama yang sudah tertera di sini. Nah, berikutnya teman-teman, di sini ada pemilihan lokasi ya.
Pemilihan titik lokasi ujian seleksi kompetensi P3K teknis. Jadi peserta seleksi kompetensi P3K teknis yang telah lulus seleksi administrasi ini dijadwalkan memilih lokasi ujian berdasarkan wilayah provinsi pilihan sebelumnya pada akun SSCSN masing-masing pada halaman pemilihan lokasi ujian di akun masing-masing peserta ya. Nanti akan muncul di akun masing-masing peserta. Ini akan tampil pilihan titik lokasi ujian yang sudah disediakan oleh BKN atau titik mandiri instansi yang sudah didaftarkan kepada BKN. Peserta yang hanya dapat memilih titik lokasi ujian yang tersedia pada wilayah provinsi yang telah dipilih saat pendaftaran dan tidak dapat berpindah lokasi ya. Di sini berikan contoh teman-teman, peserta mendaftar pada instansi Badan Kepegawaian Negara dan memilih lokasi di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pada saat mendaftar, maka lokasi yang tersedia dan muncul untuk instansi tersebut di wilayah provinsi tersebut pada halaman pemilihan lokasi ujian adalah Kantor Regional 3 BKN Bandung ya. Ini disertakan juga contoh pada gambar 1. Nah, untuk contoh lain, peserta mendaftar pada instansi pemerintah Kabupaten Bandung dan memilih lokasi di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pada saat mendaftar, maka lokasi yang tersedia untuk instansi tersebut dan di wilayah provinsi tersebut adalah Pusat Pendidikan Polisi Militer. Titik lokasi ujian yang tersedia di provinsi yang sama dapat berbeda dengan setiap instansi yang ini disebabkan karena instansi membuka titik lokasi mandiri, BKN mendirikan titik lokasi mandiri di luar Kandak atau UPT BKN. Nah, di sini yang perlu dipahami teman-teman ya, pemilihan lokasi ujian akan berlangsung pada tanggal 18 sampai dengan 22 Februari 2023. Bagi peserta yang tidak memilih lokasi hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka pilihan lokasi ujian peserta akan otomatis ditetapkan oleh sistem berdasarkan ya pada pilihan wilayah provinsi sebelumnya. Jadi teman-teman nanti silahkan login di laman SSCSN ya. Nanti di sini ada provinsi pilihan, teman-teman disesuaikan dengan yang mendaftar kemarin. Terus lokasi tesnya silahkan dipilih, berikutnya nanti disimpan ya. Pastikan Anda selalu mendapat informasi terbaru mengenai pelaksanaan CSN melalui situs resmi instansi pilihan Anda ya. Mengenai penjadwalan ini akan diinformasikan selanjutnya yang akan dikoordinasikan oleh Pusat Pengembangan Sistem Seleksi atau PPSS dan seluruh kantor regional BKN. Terus informasi berikutnya teman-teman, ini juga ada di Instagram resminya ya dari Kementerian Agama. Sampaikan ya bahwa untuk info seleksi calon Kementerian Agama formasi tahun anggaran 2022 ya, di sini bahwa untuk pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib memilih titik lokasi ujian dan mencetak kartu peserta ujian dari 18 sampai 22 Februari 2023 ya melalui akun SSCSN masing-masing pelamar ya. Nah, di sini pemilihan titik lokasi dan pencetakan kartu ujian calon P3 Kemenak. Informasi tahun anggaran 2022 akan diumumkan Jumat ya, 17 Februari 2023 malam ini nanti. Terus juga ada informasi dari BKN ya, dari BKN official yang mana juga dijelaskan terkait dengan pemilihan lokasi tes P3K teknis ya. Jadi selain Kementerian Agama juga untuk P3K teknis yang mana juga jadwalnya sama ya. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa jadwalnya dari 18 sampai dengan 22 Februari 2023. Di sini bagi peserta P3K teknis yang lulus seleksi administrasi ini wajib ya memilih lokasi berdasarkan wilayah di provinsi. Pilihan sebelumnya pada akun di laman SSCSN. Jadi peserta hanya dapat memilih titik lokasi ujian yang tersedia pada wilayah provinsi yang telah dipilih saat pendaftaran dan tidak dapat berpindah lokasi. Itu teman-teman ya, sedikit informasi mengenai pemilihan titik lokasi. Nanti teman-teman untuk surat edaran resminya terkait dengan pemilihan titik lokasi seperti biasa teman-teman bisa cek saja ya di laman resmi kita masdiukade.com. Di sini sudah ada informasi terkait dengan surat edaran resmi ya terkait dengan pemilihan titik lokasi ujian dan pencetakan kartu ujian bagi P3K Kementerian Agama tahun 2022 kemarin. Cukup sekian saja teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.